berasal dari kata yang faqaha, fikih. Fikih itu secara bahasa artinya paham. Fikih itu secara bahasa artinya adalah pemahaman. Dari al-fahmu, pemahaman itu ada dua, ada yang pemahaman secara singkat, ada yang secara mendalam. Fakih yang dakik, ya, ada yang fakih mujarrad. Fikih yang di sini yaitu secara bahasa diartikan pemahaman yang secara mendalam khususnya masalah agama. Kalau secara istilah fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat hasil dari ijtihad para ulama. Orang kalau tidak mau fikih itu mustahil, ya. Saya tidak mau fikih, saya maunya Al-Quran dan hadis, kan banyak seperti itu, terutama Wahabi. Ini bid'ah, akhirnya seperti ini bid'ah, tidak ada dalilnya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini kalau seperti itu semuanya dianggap bid'ah, dianggap sesat. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Oleh karena itu fikih ini adalah hal-hal yang berkaitan tentang bersifat agama, ya. Seperti contohnya sholat, zakat, puasa, haji, seperti itu. Kemudian ibadah itu apa? Ibadah itu adalah artinya secara bahasa itu adalah taat atau tunduk, ya, atau hamba, karena dari kata abdul. Kalau bahasa kasarnya itu adalah budak, taat. Ibadah secara istilah artinya itu at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bimtisali awamirihi, dengan menjalankan perintahnya, wajtina binawahihi, dan menjauhi larangannya. Contohnya seperti ini, kita sekarang kumpul-kumpul di sini, ini dalam rangka menjalankan perintah Allah, yaitu apa? Berzikir. Dalilnya apa? Udzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah sebanyak-banyaknya, ya. Seperti itu. Ada juga dalilnya yang sering kita baca di dzikir asy-syarifah, ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Bukankah dengan berzikir hati kita menjadi tenang? Seperti itu dalilnya salah satu. Ini yang disebut dengan ibadah. Lantas ruang lingkupnya ini ibadah apa saja? Ruang lingkupnya itu ada dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ini agar kita paham membahas ini. Kenapa? Karena banyak yang kurang paham. Orang bekerja setiap hari itu tidak dianggap ibadah. Dan ini pekerjaannya khususnya jamaah syarifah di sini kan berbeda-beda. Ada yang di pabrik, ada yang di perkantoran, ada yang di lapangan, ada yang di sawah, ada yang di sekolahan, ada yang di kampus. Apakah ini termasuk ibadah? Seperti itu. Kalau orang memandang, itu pikirannya kok dunyot. Contohnya saya sendiri, misalnya saya kan keluar dari pagi jam 6, jam setengah 7 berangkat, pulang sore. Setelah itu malam keluar lagi. Artinya itu kok sedikit ya apa masuk duit, ya. Seperti itu. Nah, ini berarti kurang paham masalah ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Ibadah yang berkaitan tentang hal-hal syariat yang sudah pasti dalilnya, sudah jelas dalilnya. Seperti apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Dalilnya apa? Sudah jelas sholat. Aqimis sholat. Dalam hadis dijelaskan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sudah jelas, ya. Puasa, dalilnya sudah jelas dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Zakat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Haji, bagi yang mampu, sudah jelas, ya. Jadi itu sudah jelas dalilnya. Itu yang disebut dengan ibadah mahdhah, sholat, zakat, puasa, haji. Dan kita tidak bisa terlepas dari ini. Siapapun dia, mau dari golongan manapun dia, ya, bangsa manapun dia, bangsa makhluk kasar seperti yang ada di sini, baik makhluk halus pun juga terkena khitab, terkena taklif, beban untuk menjalankan ibadah mahdhah ini. Ustaz, apa jin juga termasuk? Wajib. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Juga wajib. Baik makhluk kasar maupun makhluk halus juga terkena wajib sholat, zakat, puasa, haji. Makanya nanti di makhluk halus ada juga yang muslim, ada yang kafir. Terus ibadah ghairu mahdhah itu apa? Ibadah yang sebenarnya itu bukan ibadah, tidak ada kaitannya dengan ibadah. Namun karena ada beberapa sebab atau faktor sehingga disebut ibadah. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti di majelis dzikir asy-syarifah. Ngopi, ya. Ngopi.
ngopi apa ngopi minum kopi Ustaz? Iya salah satunya. Yaitu ngobrol, ngopi itu singkatannya kalau di Majelis Asyarifah ini singkatan. Ngobrol penuh dengan inspirasi ya. Ngobrol penuh dengan inspirasi. Jadi tidak hanya sekedar ngobrol, tapi yang diobrolkan adalah hal yang bersifat agama, yang bersifat positif. Maka ini juga bisa dinilai dengan ibadah. Ini ada di sini contohnya Cak Sodik bekerja ya, megang alat misalnya kerja, tapi belum beristri ya. Sudah bicara. Nah, diniati kerja padahal itu kerja yang tidak ada hubungannya dengan agama, bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Apakah ini termasuk dapat pahala Ustaz? Masuk. Kenapa? Karena diniati dengan kerja tersebut, meskipun itu kerjanya semisal itu adalah potong rumput, tidak ada kaitannya sama agama, tapi diniati menafkahi keluarganya, anak istrinya. Istri masih satu ya, masih satu. Seperti itu diniati menafkahi, akhirnya mendapatkan pahala. Salah satunya diniati nanti untuk sodako. Nanti saya kalau punya uang hasil dari kerja ini, saya diniatkan untuk sodako. Maka hal ini bisa menjadi ibadah. Ibadahnya apa? Sodako. Dalilnya apa? As-sodako tutadfaul la. Nah, sodako itu menjauhkan dari bala. Itu yang disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Jadi tidak semua orang yang kerja pagi, siang, sore, malam itu lantas pas dianggap itu ikut gak pernah ikut ngaji, gak pernah zikir, gak pernah sholawatan, kerja, tapi niatnya bagus ya. Makanya itu disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Jangan salah paham seperti itu ya. Terus macam-macamnya ibadah itu apa saja khususnya masalah fikih ini kalau dilihat dari segi pelaksanaannya ada banyak. Ada yang ibadah badannya, ibadah yang berkaitan dengan badan gerakan. Contohnya apa? Sholat, ya, puasa, karena ini berkaitan tentang gerakan. Sholat misalnya berkaitan dengan badan. Nanti kalau tidak kuat berdiri maka duduk, tidak kuat duduk maka berbaring tidak bisa maka pakai isyarat dengan mata. Tidak kuat lagi nanti disolati, bahkan mati pun wajib yaitu disolati. Jadi ibadah dari macam-macamnya, ada yang bersifat badan, ada juga yang bersifat maliyah, bersifat harta. Ibadah apa? Contohnya apa? Zakat, sedekah ya. Semisal mensewu ada hidangan-hidangan seperti ini, tunjukan hidangan itu termasuk ibadah. Ya, ibadah maliyah yang bersifat harta. Ada juga yang ibadah ijabiyah yang positif. Contohnya apa? Tawaf, tahlilan, zikir, sholawatan. Kalau kita biasanya malam minggu sholawatan, ini termasuk ibadah ijabah, ibadah yang positif. Ada juga ibadah yang salbiyah, ibadah-ibadah yang dianggap negatif. Oleh karena itu harus dijauhi. Karena pengertian ibadah itu tadi wajtina binawahihi, menjauhi larangannya. Contohnya apa? Menjauhi dari malu-maluan, ngepil-ngepilan, topi miring dan lain sebagainya. Ya, sekarang ada juga judi dan lain sebagainya. Oleh karena itu banyak sekali macam-macamnya ya. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh, seperti itu. Baiklah, ini sebagai awal pembukaan ya, karena nanti ini juga sebagai awal pembukaan materi saya di fikih. Semoga bermanfaat meskipun sedikit. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.